"Permisi Pak, saya numpang tanya, apa benar ini rumahnya Pak Marjohan?" tanya Tono sembari menundukkan sedikit tubuhnya. "Iya Mas, benar. Ini rumah almarhum Marjohan. Ada perlu apa mencari suami saya? Dia baru saja meninggal Mas." Nunung dan Tono menatap ke arah suara wanita yang sempat mengagetkan itu. Nunung pun mendekat ke arah wanita yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat tegang dan matanya penuh selidik. "Apakah Mbak adalah Tiara, istri dari Pak Marjohan?" tanya Nunung setengah berbisik. Wanita itu tampak terkejut dan mengerjitkan dahinya. "Iya, benar, saya Tiara. Kenapa kamu bisa tahu saya? Apa hubunganmu dengan suami saya? Apa kamu selingkuhannya?" tanya Tiara. Wanita itu tampak terkejut dan mengernyitkan dahinya. "Benar, saya Tiara. Kenapa kamu bisa tahu saya? Apa hubungannya dengan suami saya? Apa kamu selingkuhannya?" ucap Tiara. Aku pun terdiam. Bisa-bisanya, wanita muda itu begitu saja melontarkan ucapan yang sangat tidak pantas begitu padaku. Wajahku seketika memerah, emosi. Apalagi saat menatap mata wanita itu yang seperti mencemooh. Beruntung, sebelum aku berkata kasar, Mas Tono langsung menyalipku dan menutupi tubuhku dengan tubuhnya. "Maaf Mbak Tiara, saya suaminya. Kami kesini hanya untuk menyampaikan pesan," sangka Mas Tono yang langsung membuat wanita yang berdiri menantang itu merubah raut wajahnya. Pesan apa?" Ia bertanya dengan lirih dan suara yang bergemetar. Tatapannya penuh tanya. "Kalau begitu, masuk dulu," tawarnya yang langsung kurespon dengan kelengan. "Saya hanya ingin menyampaikan pesan almarhum suami Mbak. Setelah itu, saya akan pulang." Kutatap wajah wanita itu yang mendadak tegang. Matanya membulat dengan alis yang terangkat. Aku yakin wanita itu syok. Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa menyampaikan pesan? "Pesan apa? Kamu siapa? Dan apa hubungannya kalian dengan suamiku, Marjohan?" tanyanya. Riak-riak air mata mulai terlihat di mata bulatnya. Aku hanya mampu menghela nafas sebelum bibir itu terbuka dan bersuara. Rasa kesal itu menguap begitu saja saat melihat raut kesedihan di wajahnya. Sebagai sesama wanita, aku bisa merasakan kesedihan yang kini ia rasakan. Kehilangan suami dan pasangan hidup tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi jika ia mendengar cerita yang sebenarnya. Bagaimana suaminya meregang nyawa seusai melakukan persinahan dengan mantan pacarnya. Ingin rasanya mulut ini bercerita tentang semua keburukan laki-laki itu yang tidak bersyukur mempunyai istri cantik dan masih terlihat muda seperti Mbak Tiara ini. Tapi entah kenapa, rasanya aku tak tega. Meski itu sebuah fakta, tapi begitu melihat raut wajahnya, bibir ini begitu sulit untuk mengungkapkannya. Sekali-kali berbohong demi kebaikan, itu tidak mengapa kan? Batinku mulai berbicara. "Maaf Mbak, saya didatangi arwah suami Mbak. Kenapa saya? Saya juga tidak tahu. Tapi suami Mbak berpesan. Ia meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia perbuat kepada Mbak dan orang-orang terdekat," ceritaku kepada Tiara. Akhirnya, aku bisa bernafas lega saat kata-kata itu meluncur deras dari bibirku. Dan anehnya, sejak tadi, arwah laki-laki itu tak tampak. Apa ia setuju dengan keputusanku yang menutupi penyebab kematiannya? Wanita itu pun terpaku. Bulir bening merembes dari kedua matanya. Kenapa ia tidak menemaniku? Bahkan dalam mimpi pun tidak. Kenapa harus melalui orang lain? Kenapa? Tubuh kurus itu tampak terhuyung, tapi cepat ia bersandar di tiang pintu. Mendengar suaranya yang terdengar menggelegar diiringi tangisan, membuat orang-orang yang berada di dapur dan di luar langsung mendekat
mengerubunginya. Berbagai pertanyaan terlontar dari orang-orang, tapi aku memilih diam dan menarik tangan suamiku menjauh dari rumah Marjohan. Aku sudah cukup lelah untuk menjadi perantara arwah penasaran yang ingin meminta maaf. Kenapa harus aku? Aku pun tak tahu. Yang aku tahu, ada perasaan lega saat pesan itu tersampaikan. Apalagi saat melihat senyum si arwah. Beruntung, Mas Tono menurut. Ia dengan sigap memutar motor dan tanpa permisi, serta basa-basi. Aku dan suamiku meninggalkan rumah itu dengan kendaraan yang melaju pelan. Aku sempat memperhatikan rumah itu ramai dan riuh, tapi aku tak peduli. Setidaknya tugasku sudah selesai terlaksana. Apakah sudah selesai, Dik? Suara Mas Tono membuatku terhenyak dari lamunan. Baru saja bibir ini mau menjawab, tiba-tiba saja ekor mataku menangkap sosok transparan yang berdiri di pinggir jalan. Bibir pucatnya terangkat, menampilkan senyum yang tanpa sadar aku balas dengan senyuman pula. Dek, Dek, panggil Mas Tono. Iya Mas, gak apa-apa. Arwah itu tidak akan mengganggu kita lagi. Nunung yakin Mas, sahutku meyakinkan. Sekilas, aku kembali menatap ke arah jalan, dan arwah Marjohan sudah tidak ada lagi. Aku lega, berharap arwah Marjohan dan juga Lestari tak lagi mengganggu kehidupanku, dan terbebas dari semua pengalaman gaib yang beberapa hari ini menggangguku. Semoga. Bu, Nunung mau ke warung Bu Sulis. Ibu mau titip sesuatu enggak? Tanya Nunung. Sumini menggeleng pelan. Wanita parubaya itu menggerakkan kepalanya dan menatap ke arah luar, di mana anak laki-lakinya sedang menunggu di atas motor. Bu, Nunung mengulangi panggilannya. Sumini kembali menatap ke arah menantunya dengan wajah gusar. Perasaan ibu gak enak, hawa pun dingin, ucap ibunya. Nunung terdiam, tapi tangannya refleks menyentuh kuduk yang tiba-tiba meremang. Ibu jangan berpikiran buruk. Warung Bu Sulis kan dekat. Nunung juga ditemani sama Mas Tono, Bu. Nunung berusaha menepis perasaan aneh yang juga muncul dalam benaknya. Nung, cepetan, suruh Mas Tono. Nunung terjingkat saat namanya dipanggil dengan lantang. Ia bergegas mendekat, sedangkan sang mertua hanya menatap nanar. Lama banget sih, cuma mau ke warung aja ngapain dandan, omel Mas Tono saat istrinya mendekat. Maaf Mas, tadi ngobrol sama ibu sebentar, jelas Nunung sembari naik ke boncengan. Tono tak menjawab. Ia kesal karena sedari tadi menunggu cukup lama. Ia lalu memutar kunci dan tak menunggu lama motor pun menderu, melaju pelan meninggalkan pekarangan yang ditumbuhi tanaman perdu sebagai pagar. Sedangkan Nunung masih terdiam dan larut dalam pikirannya. Sejak tadi, ia merasakan hawa yang berbeda, seperti ada yang menatap dan memperhatikan gerak-geriknya. Nunung mempererat pegangannya. Sesekali, matanya liar, mengedarkan jalanan sepi yang mereka lewati. Anehnya, warung Bu Sulis yang dekat terasa sangat jauh, dan motor yang dikendarai seolah bergerak pelan seperti keong. Perasaan kok nggak sampai-sampai ya, Nung? Tumben juga jalan di sini sepi, dan motor kenapa rasanya lambat banget jalannya? Keluh Tono. Tangannya masih berada di kemudi, dan pandangannya lurus ke arah jalan yang hanya disinari lampu motor. Nggak tahu Mas, jawab Nunung gugup. Ia merasa ada yang tidak beres. Sementara Tono mulai merasa kesusahan. Tarikan gasnya terasa berat, seperti membawa beban yang melebihi kapasitas. Ia terus memaksa hingga motor tuanya terbatuk karena tak mampu menarik beban berlebih itu. Tono terus memaksakan melaju. Motor itu berhenti seketika. Motor pun mogok. Kenapa Mas? Kenapa motornya tiba-tiba berhenti? Nunung pun gelisah, turun dari motor dan berdiri di samping suaminya. Tono menghembuskan napas kasar. Ia lalu memandang ke arah istrinya dan turun dari motor. Aduh, mogok Nung. Kita pulang aja yuk, ajak Tono. Mas, apa kita nggak salah jalan? Perasaan
Perasaan jalan ini bukan jalan yang biasa kita lewati kalau ke warung Bu Sulis, Mas, ucap Nunung. Tono terdiam. Ia lalu menyandarkan motornya dan matanya mengedar ke segala arah. Dahinya mengernyit dan setuju dengan ucapan istrinya tadi. Perasaan Mas tadi lewat jalan yang biasa, tapi kok jadi kesini ya? Sejak kapan di jalan ini ada kebun jagung? Ucap Mas Tono. Nunung merapatkan tubuhnya saat ia merasakan dingin di sekitar kuduknya. Jantungnya pun berdetak kencang saat tiba-tiba melihat pergerakan di antara kebun jagung. Ia pun terjingkat saat melihat sosok perempuan keluar dari ladang jagung dan melangkah ke arahnya. "Mirah, Mirah," ucap Mas Tono. Tono mengulangi, sama halnya seperti Nunung. Tono pun heran saat melihat tetangganya itu keluar dari semak-semak. Gadis yang diperkirakan berumur 20 tahunan itu tidak menjawab, hanya diam dan membisu. Ia menghentikan langkah tepat di bawah pohon rambutan pinggir jalan, seraya menyembunyikan separuh wajahnya, seperti orang yang ketakutan. Nunung mengernyitkan dahinya, heran melihat tingkah gadis itu yang ia anggap aneh. Ada apa dengan dirinya? "Kenapa Mirah, Dik? Kok aneh?" ucap Tono. Tono tak dapat menyembunyikan rasa penasarannya. Ia merapat ke tubuh istrinya dan berbisik. Tono seketika terdiam saat tatapan mata gadis itu melesat ke arahnya dengan tatapan tajam menghunus. Hawa dingin berhembus ke arah tengkuk. Tubuh laki-laki itu membeku saat menatap mata gadis tetangganya itu. Terlihat menakutkan, seperti bukan tatapan manusia pada umumnya. "Nung, kamu mau kemana?" tanya Tono, seraya menarik tangan istrinya, berusaha menghentikan langkah Nunung yang bergerak ke arah gadis itu. "Nunung merasa ada yang tidak beres dengan Mirah, Mas," saut Nunung. Ia menoleh ke arah suaminya. Tono menggeleng pelan. "Jangan, Dik, perasaan Mas gak enak," cegahnya. "Gak apa-apa, Mas, Mirah itu anak baik, kita sering ngobrol kok," pungkas Nunung dengan tenang. Ia melepas tangan suaminya perlahan dan tersenyum manis. Tono hanya mampu menghela nafas dan membiarkan istrinya melangkah ke arah Mirah, sedangkan ia menunggu sembari mengawasi. Nunung mendekati gadis itu takut-takut. Ia merasakan hawa yang tidak beres. Bulu kuduknya meremang, tapi rasa penasaran menepis itu semua. "Mirah, kamu ngapain di sini?" Nunung tak mampu menahan rasa penasarannya saat jaraknya dan Mirah hanya tinggal beberapa jengkal. Gadis itu masih terdiam. Wajahnya mendadak sendu saat pandangan matanya beradu dengan mata Nunung. "Mirah," panggil Nunung. Refleks Nunung mendekat dan tangannya menyentuh lengan Mirah. Ia merasa tergugah saat melihat wajah Mirah yang pucat dan ketakutan. Nunung tercekat saat tangannya menyentuh permukaan kulit Mirah yang terasa sangat dingin, seperti menyentuh bongkahan es. Sontak, Nunung menarik kembali tangannya. "Mirah, tubuhmu." Mata Nunung membalik saat tiba-tiba tangan Mirah menggenggam pergelangan tangannya. Dingin seketika menjalar ke seluruh tubuh Nunung. Tolong Mirah. Mbak, tolong." Gadis itu terbata. Nunung mengernyitkan dahinya, tidak mengerti maksud dari tetangganya itu. "Mirah, Mbak gak ngerti apa maksud kamu," kata Nunung sembari memperhatikan wajah Mirah yang tampak sangat putih. Tatapan matanya pun kosong, seolah tiada kehidupan, alias seperti orang yang sudah meninggal. "Mbak, tolong bantu Mirah. Tegakkan keadilan untuk Mirah, biar Mirah bisa pulang dengan tenang," ucap Mirah. "Sampaikan permohonan maaf Mirah untuk ibu, dan cari pacar Mirah. Dia laki-laki yang telah membuat Mirah begini, Mbak," sambung Mirah lagi. Nunung semakin bingung. Ucapan Mirah seperti sebuah teka-teki. Apa yang terjadi kepada Mirah? Kenapa ia harus meminta maaf? Keadilan apa yang ia inginkan? "Mirah, Mbak benar-benar gak ngerti Mirah ngomong apa. Pulang bareng Mbak yuk," ucap Nunung.
Gadis itu menggeleng pelan, bibir pucatnya pun terbuka, dan ia pun menjawab, "Mira, belum bisa pulang, Mbak. Besok Mbak bantu ibu ya. Bantu cariin Mira, jemput Mira. Bilang, Mira ada di sini," ucap Mira. "Kenapa nggak pulang bareng Mbak? Ayo Mira, jangan buat khawatir orang tuamu. Pulanglah. Lagian motor Mbak mogok, kita jalan aja," ucap Nunung. Nunung setengah memaksa. "Mbak, pulang dulu aja. Nanti Mira nyusul. Ingat pesan Mira ya. Motor Mbak nggak mogok kok. Coba aja," ucap Mira lagi. Nunung tak percaya pada ucapan Mira. Ia menyuruh suaminya untuk kembali menstarter motornya. Dan benar saja, mesin motor kembali menderu. "Alhamdulillah, hidup. Ayo Mira, kita pulang." Nunung melongo, matanya liar mencari keberadaan Mira yang tiba-tiba saja hilang dari pandangannya. "Mira, Mira," panggilnya, seraya mengedarkan pandangan ke sekitar. Heran, bagaimana Mira bisa menghilang hanya dalam kejapan mata saja. "Nung, ayo cepat, kita kan mau ke warung," bagi suaminya. "Tunggu Mas, Mira kemana?" sahut Nunung dengan wajah gusar. Tono hanya mengedikkan bahu. "Nggak tahu Dek, ya udah, biarin aja. Mungkin Mira pulang duluan," ucap Tono. Nunung kembali menoleh sejenak ke arah ladang jagung. Ada perasaan yang aneh yang kian menghinggapi perasaannya. Apa mungkin benar jika Mira pulang duluan? Nunung akhirnya hanya mampu menghela nafas kasar. Ia pun kembali ke sisi suaminya dan naik ke atas motor. Kendaraan roda 2 itu kembali melaju ke jalan. Jalan setapak yang semula terasa kecil dan sempit itu perlahan melebar, dan suasana remang-remang berubah terang karena lampu jalan yang sempat mati kembali hidup satu persatu menerangi jalan mereka. Hanya dalam hitungan detik saja, pasangan suami istri itu sudah sampai di muka toko Bu Sulis. Setelah berbelanja, Tono dan Nunung bergegas pulang. Mereka kembali melewati jalan yang sama. Tapi anehnya, perjalanan kali ini sangat singkat, dan sepanjang jalan mereka tidak menemukannya kebun jagung seperti waktu mereka pergi. "Mas, perasaan tadi kita ngelewatin ladang jagung. Kan sempat ngobrol sama Mira juga. Ini kok nggak ada? Padahal motor kan juga nggak ngebut," tanya Nunung saat ia baru saja turun dari motor. "Iya, bener juga Nung," sahut Tono. "Kok aneh ya Mas? Sikap Mira juga aneh tadi," tanya Nunung. "Nah iya, Mas juga merasakan hal yang sama. Tapi ya udah Dek, Mas capek, mau istirahat." Tono melangkah lemas masuk ke arah rumah, diikuti Nunung yang masih penuh prasangka. "Kok lama banget sih Nung?" ucap ibunya. Sumini yang saat itu sedang duduk di kursi rotan depan TV langsung berbicara kepada Nunung yang baru saja masuk rumah. Nunung langsung menghentikan langkah dan menatap ibu mertuanya heran. "Enggak kok Bu, tadi ketemu Mira, ngobrol sebentar, palingan 10 menitan," ucap Mira. "3 jam Nung, kok nggak lama?" ucap ibunya. "Ah, 3 jam? Masa iya sih Bu?" Nunung menatap tak percaya ibunya. Tapi begitu ia melihat jam dinding, matanya pun langsung membola. "Ah, jam 11 malam," gumamnya. "Lah ya, tadi barusan kamu bilang Mira ketemu di mana Nung?" "Tadi ibu dengar dari Mbak Lastri. Katanya Mira nggak mau pulang tadi malam. Orang tuanya sibuk nyariin. Udah lapor polisi, tapi karena belum 24 jam, jadi belum bisa dibilang hilang," ucap ibu mertuanya. "Ah, nggak pulang. Tapi tadi Mira baik-baik saja kok Bu. Cuma dia bilang minta dijemput sama ibunya. Apa dia kabur ya Bu? Dan takut pulang?" Nunung berspekulasi. "Ya udah, besok kamu ke rumah Mira, ngomong sama ibu Mira, biar Mira dijemput," ucap ibunya. Nunung mengangguk pelan. Meski ia masih penasaran tentang Mira, Nunung memilih untuk beristirahat. Ia permisi dan mendapati suaminya sudah tertidur pulas. Nunung meletakkan belanjanya
dan menyusul suaminya yang sudah lebih dulu berada di alam mimpi. Menutup matanya, dan tak lama, ia pun ikut terlelap. Suara azan menggema di kejauhan. Nunung baru saja akan beranjak dari pembaringan. Tapi sayup-sayup rungunya mendengar tangisan di kejauhan. Sontak, Nunung membangunkan suaminya dan memasang telinganya lebar-lebar. Benar, bukan cuma ia yang mendengar. Tangisan itu semakin terdengar jelas setelah azan selesai berkumandang. Sontak Nunung dan Tono berlari ke arah ruang tamu yang pintunya sudah terbuka. Mereka saling berpandangan. Saat Nunung keluar dari rumahnya, angin pagi langsung menerpa wajah dan tubuhnya. Refleks Nunung mengangkat kedua tangannya dan melipatnya di dada dalam posisi menyilang. Salah satu tangannya menggosok-gosok lengan agar hangat karena dingin begitu menusuk hingga ke sumsum tulang. Matanya menatap orang-orang yang berlarian ke arah rumah salah satu warga. Nunung melihat di kejauhan, ibu mertuanya sedang berdiri di pinggir jalan dan menatap awas. Sedangkan Tono masih di dalam rumah dan sibuk mencari jaketnya. Pria itu lalu bergegas keluar rumah, di mana Nunung berdiri di teras tanpa pergerakan. Ada kejadian apa, Nung? Kenapa orang berlari-lari ke arah sana? Tunjuk Tono saat berada di samping Nunung yang saat itu masih membekap tubuhnya. Nggak tahu, Mas. Kok kayaknya orang-orang lari ke arah sana ya? Saut Nunung, tak lepas dari orang-orang yang berlalu lalang. Kalau gitu, Mas lihat dulu. Kamu sama ibu di rumah aja. Kamu masuk, Nung, udara dingin di luar. Suruh Tono. Iya, Mas. Ibu juga suruh masuk, Mas. Ngapain berdiri di pinggir jalan begitu? Seloroh Nunung saat suaminya berlalu pergi. Tono mengiyakan dengan kaki yang terus melangkah. Ia berhenti tepat di samping ibunya yang mengeratkan sweater rajut yang dipakainya. Sempat berbincang sebentar dan akhirnya wanita tua itu berbalik dan melangkah ke arah rumah. Nunung menatap awas mertuanya dan melangkah menyambut. Ia takut orang tua itu terjatuh. Bu, ada apa, Bu? Tanya Nunung saat ia berada di samping ibu mertuanya. Ia meraih tangan ibu mertuanya yang terasa dingin, menjaganya agar tidak terjatuh. Ibu, dengar tadi orang-orang bilang ketemu Mira di ladang jagung. Jawab Sumini. Kaki tuanya menaiki tangga kecil yang ada di muka rumah dengan perlahan. Tapi ibu heran, kenapa orang-orang pada berlarian ke arah rumahnya? Ibu nggak sempat nanya, soalnya orang-orang nggak ada yang jalannya santai. Imbunya lagi. Dahi Nunung mengernyit, tanda tanya besar di dalam kepalanya. Kenapa orang-orang pada berlarian? Apakah ada sesuatu yang menimpa Mira dengan keluarganya? Nunung mau lihat, Bu, tapi Mas Tono melarang. Senang menghela nafas dan duduk di karpet hijau yang terletak di depan TV. Sedangkan ibu mertuanya duduk di kursi rotan yang menghadap ke arahnya. Ya sudah, Nung, tunggu saja. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada Mira dan keluarganya. Jawab Sumini seraya menatap ke arah luar. Belum lagi Nunung mengamini ucapan mertuanya, tiba-tiba saja Sumini berdiri dan melangkah tergesa ke arah pintu depan rumahnya. Nunung yang terkejut hanya bengong, matanya mengikuti arah langkah ibunya. Ia pun berusaha berdiri dan mendekati ibu. Assalamualaikum, Mbah Sumini. Seorang laki-laki tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu dan langsung disambut ramah oleh wanita tua itu. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Bagus? Kenapa nampaknya sangat terburu-buru? Apa ada sesuatu yang terjadi dengan Mira? Tanya Sumini saat melihat raut wajah laki-laki itu yang barusan datang tampak gusar dan sedih. Laki-laki di hadapannya ini adalah Pak Denya Mira. Gadis disinyalir hilang sejak hari kemarin. Mbah, minta maaf, Mbah. Bisakah pagi ini mandiin keponakan saya? Mira rencana akan dikuburkan pagi ini juga. Cetus lelaki itu dengan raut wajah sedihnya. Memang ada apa dengan Mira? Netra tua yang sudah dipenuhi warna putih itu membeliak. Hatinya mulai gundah. Nunung yang berada di belakang pun tak kalah terkejutnya. Ia
menangkap apa yang diucapkan oleh laki-laki itu di hadapannya. Tapi batinnya tidak percaya. Apa benar Mira sudah meninggal? Iya mbah, tadi malam ibunya Mira dimimpiin sama Mira. Ia disuruh datang ke ladang jagung di ujung desa ini mbah, ucap Pak Demira. Kami sekeluarga awalnya tidak percaya dengan ucapan Mariani. Tapi begitu melihat keseriusan di wajahnya dan juga ketakutan, sebelum subuh tadi, kami bahu-membahu mencari Mira bersama dengan keluarga yang lain. Dan sebelum azan tadi mbah, kami akhirnya ketemu dengan Mira yang sudah tak bernyawa, terang laki-laki itu. Dua wanita itu langsung syok. Tubuh mereka langsung terasa lemah. Kaki yang menjadi tumpuan pun rasa tak berdaya menopang tubuh. Berita itu seperti tamparan keras, apalagi bagi Nunung yang merasa baru saja bertemu dengan Mira tadi malam. Baik, nanti setelah sholat subuh, saya akan ke rumah bersama dengan menantu saya, ucap Sumini, yang langsung disambut dengan senyum hampa lelaki parubaya itu. Iya mbah, kalau begitu saya permisi dulu mbah, matur suwun sanget, tuturnya sopan sebelum ia pergi dari rumah Sumini. Sumini dan juga Nunung mengganggu saat laki-laki itu pergi dari hadapan mereka. Perlahan, wanita tua itu membalikkan tubuhnya dan mendapati wajah Nunung yang berubah pucat. Gimana Nung? Kamu keberatan gak bantu ibu lagi mandiin Mira? Ucap Sumini sembari menatap lekat menantunya. Saat itu terlihat sangat ragu dan ketakutan. Nunung pun terdiam beberapa saat. Ia masih syok dengan kejadian pagi tadi. Bagaimana bisa Mira dikatakan sudah meninggal, sedang tadi malam ia masih bercengkrama dengan berbicara dengan Mira. Nunung sebenarnya mau bu, cuma Nunung masih syok aja. Kalau saja Nunung berhasil membawa Mira pulang, pasti saat ini Mira masih sehat walafiat. Rasa penyesalan terekam jelas di wajah Nunung saat itu. Sumini lalu menepuk pelan bahu Nunung. Pancaran matanya seketika membuat Nunung tenang. Bukan salahmu, Nduk. Semua sudah jalan takdirnya. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, tapi ketetapan hanya milik Allah. Kasihan Mira, Nduk. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantunya? Sumini berkata lembut, berusaha untuk menenangkan menantu kesayangannya. Iya bu, baik. Nunung akan temani ibu. Nunung akhirnya mengangguk setuju. Nah, begitu. Kalau bukan kamu dan Lestari yang bantu ibu, siapa lagi? Kamu kan tahu, Nung, orang-orang di desa ini enggan untuk menggantikan posisi ibu. Selain mereka takut, pekerjaan ini tidak memberikan pundi-pundi rupiah yang besar. Hanya keikhlasan dan lillahi ta'ala yang kita dapatkan. Papar Sumini dengan wajah sendu. Nunung merespon dengan anggukan pelan. Kalau begitu, ibu siap-siap dulu, Nung. Sholat juga belum, ucap Sumini sembari melangkah ke arah dapur dengan tergesa-gesa. Nunung pun mengikuti jejak ibu karena ia pun belum melaksanakan kewajibannya itu. Saat matahari mulai beranjak dari peraduan, Nunung bersama ibu mertuanya bersama Lestari berangkat ke rumah almarhumah Mira. Mereka berjalan beriringan, tapi tanpa berbincang, larut dalam pikirannya masing-masing. Nunung sempat menghentikan langkah saat mereka akhirnya tiba di rumah duka. Rumah sederhana bercat biru yang dikelilingi bunga melati Jepang itu tampak ramai. Orang-orang seliweran dengan kegiatan masing-masing. Ada yang beberes di bagian ruang tamu, mengangkat kursi-kursi dan menyusunnya di depan. Di bagian halaman, ada beberapa orang laki-laki yang mendirikan tenda persatuan dan sebagian membuat tempat pemandian di belakang. Sedangkan ibu-ibunya terlihat berlalu lalang dengan membawa kantung yang berisi bunga dan juga beras. Nunung pun tersentak saat seseorang menepuk bahunya. Ia tersadar dari lamunannya, dan begitu ia melihat ibu mertuanya yang menepuk punggungnya. Ayo Nung, sudah siang. Kasihan orang-orang sudah menunggu di dalam. Kamu jangan ngelamun aja, Nung. Seloroh ibu mertuanya seraya berdecak kesal melihat tingkah laku Nunung. Ia melangkah sigap
meski di usianya sudah senja, bersama dengan anak perempuan di sebelahnya yang selalu menggandeng tangannya. Nunung menghembuskan nafas gusar. Bukan ia tak ingin untuk membantu memandikan jenazah Mira yang tiba tadi subuh, tapi rasa bersalah kian menggerogoti hatinya. Ia masih berpikir, jika saja ia tadi malam mau sedikit menyingkirkan rasa malasnya dan segera menemui orang tua Mira, Nunung yakin saat ini Mira masih dalam keadaan baik-baik saja. Saat mereka semakin dekat dengan rumah Mira, Nunung pun heran melihat orang memakai masker. Memang bukan hal yang aneh sebenarnya. Apalagi kampungnya baru saja terbebas dari COVID yang sempat menyerang. Tapi semenjak ada himbauan presiden untuk tidak memakai masker, warga kampungnya sudah tidak pernah lagi memakai masker untuk kegiatan sehari-hari. Mbak Lastri, kenapa orang-orang pakai masker? Apakah virus COVID ada lagi? Tanya Nunung, seraya menjauhi lengan ipar perempuannya itu. Lastri menghentikan langkah, begitu juga dengan Sumini, ibu mertua Nunung. Lah iya, kok aneh? Orang-orang pada pakai masker. Gimana, Nung? Apa kita pulang ambil masker dulu? Jawab Lastri ragu. Tunggu, Duk. Apa kalian berdua mencium sesuatu? Sumini mengendus-endus. Hidungnya bergerak-gerak, seperti menghirup aroma sesuatu. Nunung dan Lastri saling pandang. Seketika, mata mereka membola, dan seperti tahu apa yang ada di pikiran masing-masing. Kok bau bangkai ya, Bu? Cetus Lastri begitu saja. Apa ini bau bangkai Mira? Bukankah Mira ditemukan sudah meninggal? Imbu wanita berjilbab hitam itu lagi. Tidak mungkin, Las. Tadi malam masih ketemu Nunung. Disuruh ibunya buat jemput. Diajak pulang gak mau. Tidak mungkin, Mbak. Tadi malam saja Nunung pulang jam 11, Mbak. Dan saat itu Mira masih sehat kok. Tidak mungkin hanya dalam waktu beberapa jam saja Mira sudah jadi bangkai. Nunung membenarkan perkataan ibunya barusan. Ya sudah, daripada banyak pikiran dan menebak-nebak, lebih baik kita masuk dan melihat keadaan Mira di dalam, ajak Lastri. Ia menyudahi perdebatan di antara mereka. Apalagi ia melihat rumah almarhumah Mira semakin ramai oleh warga yang ingin bertakziah. Mereka kembali melanjutkan langkah menuju rumah Mira yang hanya berjarak beberapa langkah dari tempat mereka tadi berbincang. Semakin mereka mendekat ke arah rumah, semakin aroma itu terasa menyengat dan menusuk hidung. Apalagi saat Lastri masuk yang diikuti Nunung dan juga ibunya, aroma bangkai sangat pekat terasa, hingga Lastri harus menahan mulutnya agar tidak muntah di tempat itu. Ia seketika keluar dari rumah dan mengibas-ngibaskan tangannya di depan muka, berusaha menghindari bau yang sangat mengganggu dirinya. Sedangkan Nunung hanya terpaku dan menatap nanar ke arah jasad yang ditutupi dengan kain panjang batik. Tentu saja, aroma itu berasal dari jasad yang satu itu terbujur kaku. Nunung menggerakkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya kepada ibu mertuanya yang saat itu juga menatap ke arahnya. Baru saja mulut Nunung akan terbuka, tiba-tiba saja dari arah kamar terdengar suara tangisan. Tangisan itu terdengar begitu pilu dan menyayat hati. Tidak, anakku tidak mungkin meninggal. Mira. Nunung merapat ke arah ibu mertuanya. Sementara Lastri kembali masuk ke dalam rumah. Seseorang datang dari arah dalam kamar dan menemui Sumini. Mari Mbah, kami antar ke tempat pemandian, ucapnya sopan. Apa keluarga ada yang mau ikut memandikan Mira? Tanya Sumini. Wanita yang ditanya tampak bingung. Ia celingukan dan matanya menyusuri sekitar. Ada keraguan di sorot matanya saat ia kemudian menggeleng pelan. Sepertinya tidak ada, Mbah. Tetangga sejak tadi tidak ada yang mau mendekat. Mereka selain takut juga jijik, Mbah. Aroma tubuh Mira memang sangat menyengat. Tapi saya akan membantu, Mbah. Saya ini budenya Mira, dan sewaktu almarhumah hidup, beliau sangat dekat dengan saya.
wanita parubaya yang tubuhnya sedikit montok itu menawarkan diri. Ya tidak apa-apa kalau begitu. Apa ibunya tidak ingin ikut memandikan anak perempuannya? Ucap Sumini. Mbak Mariani sok mbah. Dari semenjak kedatangan Mira, Mbak Mar bolak-balik pingsan. Ini barusan pingsan lagi. Ya mau gimana mbah? Mira, anak kesayangannya. Papar wanita berjilbab coklat tua itu dengan serius. Ya udah, kita siap-siap di belakang. Tolong bapak-bapak suruh angkat mayitnya. Tita Sumini yang langsung diangguki wanita itu. Mereka lalu mengikuti langkah budenya Mira ke arah belakang, menuju tempat pemandian jenazah. Tempat itu sudah selesai dibuat. Tempat pembaringan jenazah yang terbuat dari stainless pun sudah tertata rapi, berdiri di samping drum plastik besar beraroma jeruk purut yang begitu menyengat. Mira dibunuh, Mbah. Jasadnya sangat mengenaskan. Mbah jangan terkejut nanti saat melihat kondisi tubuh dan wajah Mira. Ungkap budenya Mira saat Sumini mulai mempersiapkan diri. Tangannya yang saat itu ia lapisi dengan sarung tangan langsung berhenti dan melesatkan pandangannya ke arah wanita tadi. Diperkirakan sudah lewat 24 jam kematiannya karena tubuhnya sudah membusuk dan mulai menggembung. Ibunya lagi. Apa? 24 jam? Itu tidak mungkin. Orang tadi malam. Sudah Nung, jangan dilanjutkan. Itu mayitnya datang. Sumini memotong ucapan menantunya. Bukan ia tidak sopan, tapi ia tidak ingin Nunung sampai keceplosan. Nunung pun mengangguk mengerti, sama sekali tidak sakit hati. Ia malah menggeser tubuhnya saat mayat Mira datang dan diletakkan di atas dipan stainless. Aroma bangkai bercampur dengan aroma jeruk purut yang pekat. Ada seorang bapak mendekat dan memberikan mereka satu persatu masker untuk meminimalisir bau yang tidak sedap. Begitu bapak-bapak itu pergi, Sumini mendekat ke arah Mira yang sudah kaku. Ia membuka sebagian kain yang menutupi wajah dan tubuh Mira. Astagfirullahaladzim. Siapa yang tega berbuat ini? Lastri tiba-tiba berteriak saat melihat wajah Mira yang bukan hanya lebam, tapi sudah tak berbentuk dan sulit dikenali karena luka terkoyak lebar di beberapa tempat bagian wajah dan darah kering yang sudah menghitam. Mulutnya menganga dan mata yang melotot seolah menampilkan kembali bagaimana saat kejadian naas itu terjadi. Kulihat putihnya mulai membiru, urat nadinya mencuat dan berwarna hitam dengan bagian perut yang terlihat membengkak. Semua orang yang berada di tempat hanya mampu beristighfar. Entah angin dari mana, tiba-tiba saja kain yang menutup semua tubuh Mira terhempas. Semua mata tanpa sengaja menangkap pemandangan yang lebih mengerikan. Celana Mira yang sudah turun sampai ke paha menunjuk sesuatu yang membuat tubuh membeku. Mira korban pembunuhan dan pemerkosaan. Tapi kenapa sedari tadi tidak ada polisi? Kami sudah berembuk dengan keluarga dan ibunya Mira, menentang keras untuk mencari pelaku pembunuhan Mira. Sahut budenya Mira yang langsung membuat Nunung, ibunya, dan Lastri menatap ke arahnya. Jadi ibunya Mira membiarkan pembunuh Mira berkeliaran begitu saja? Ini aneh. Padahal Mira bilang kalau Nunung menghentikan ucapannya saat ia merasa ada yang menjawilnya. Ia menoleh dan melihat mata mertuanya yang melotot ke arahnya. Dan tiba-tiba saja